Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Redmi Pad Pro. Ya, di video unboxing kemarin masih banyak banget ya yang nanya, apa sih bedanya Redmi Pad Pro ini dengan Poco Pad? Jawabannya sebenarnya udah saya sampaikan di awal video. Cuma kelihatannya kayaknya masih banyak yang nggak nyimak ya, jadi langsung aja ketik di kolom komentar. Nah, bedanya Redmi Pad Pro ini dengan Poco Pad itu lebih ke jalur penjualannya aja. Kalau Poco Pad kan jualannya cuma lewat online doang ya. Nah, kalau Redmi Pad Pro, dia jualan online ada, di toko-toko offline juga ada. Nah, kalau harganya udah pasti lebih mahal dikit ya dari Poco Pad. Karena ya Xiaomi kan harus ngasih cuan juga nih ke toko-toko offline tadi. Jadi ya barangnya 100% sama, tapi harganya beda. Nah, kalau Anda terbiasa beli online sih ya beli Poco Pad aja. Tapi kalau Anda mau nyari tablet itu harus ngelihat bentuk tabletnya, pengen nyobain aksesoris resminya, layarnya segede apa, ya Redmi Pad Pro ini lebih gampang ditemuin di toko-toko offline. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi nih yang banyak ditanya. Ada versi selulernya nggak sih? Kayak 4G atau 5G gitu? Ini udah saya tanyain ya ke tim Xiaomi dan jawabannya nggak ada. So far sih belum ada rencana juga buat masukin resmi sini. Ya tahu sendiri kan kalau masukin tab versi seluler itu tuh prosesnya lebih ribet. Kayak ngurus smartphone 4G atau 5G lah, yang mana kita harus ngurus TKDN-nya. Kalau versi WiFi only kayak gini kan lebih gampang ya, karena bisa langsung diimpor utuh gitu tabletnya. Paling ya ngurusin izin postelnya doang. Ya, dengan harga 4 jutaan, bisa ngapain aja sih Redmi Pad Pro ini? Dan bisa nggak sih jadi pengganti laptop? Yuk kita bahas. Ya, untuk ukuran tab 4 jutaan, Redmi Pad Pro ini punya tokorongan yang cukup premium sih. Bahkan dari Redmi Pad generasi awal, terus ada Redmi Pad SE yang harganya lebih murah, sampai yang varian Pro ini, Xiaomi ini lumayan konsisten ya buat pakai material metal di bodi tabletnya. Jadi ya ini tuh solidnya beneran berasa ya, nggak ada feel kerupuknya lah. Dan kalau ngelihat sekeliling bodi ini nggak ada sambungan-sambungan kasar gitu. Jadi bener-bener full metal unibody di tablet ini. Cuma yang Pro ini memang sekarang bobotnya lebih berat ya. Ini kalau saya timbang udah setengah kilo lebih gitu. Ya ini mungkin karena ukuran layarnya juga sih yang sekarang makin gede. Yang tadinya tuh main di 10 dan 11 inch, sekarang udah 12 inch. Jadi ya kurang lebih ukuran layar segede ini tuh mirip-mirip lah sama saudaranya si Xiaomi Pad 6s Pro. Coba Tam, lihat. Nah, ini kurang lebih bedanya tuh segini nih. Ini 12,4 inch, ini 12,1. Ya masih gedean ini dikit sih. Nah, layar ini tuh gak cuma menang gede doang ya, tapi tajamnya juga dapat karena dia punya resolusi ini 2,5K. Untuk warnanya juga kalau saya lihat nih masih lumayan gonjreng ya. Terus dipakai di luar ruangan tuh juga masih kelihatan jelas. Dan kalaupun kita pengen dapetin brightness yang lebih maksimal, kita bisa aktifin yang namanya sunlight mode. Itu ibaratnya buat ngeboost brightness-nya di outdoor. Lanjut, kalau untuk akurasi dan kepekatan warna, layar ini memang nggak seoke layar-layar smartphone AMOLED ya, yang biasa Anda pakai tiap hari itu. Karena ini panelnya tuh masih IPS LCD. Tapi sebenarnya kalau untuk perangkat tablet ya, yang biasa nampilin visual-visual statis kayak gini, kayak misalnya dipakai buat nugas atau buat ngerjain office gitu ya, sebenarnya panel IPS LCD itu cenderung lebih awet ketimbang AMOLED. Tapi ada satu catatan sih untuk layar IPS di tablet ini gitu ya. Ini tablet bisa dipakai buat streaming Netflix bahkan dengan format streaming yang kastanya paling tinggi lah, Dolby Vision. Tapi ya buat saya pribadi, Dolby Vision di layar IPS itu nggak akan semaksimal ya visualnya dengan Dolby Vision yang ada di layar AMOLED. Jadi ya kayak kelihatan mubazir gitu. Mungkin memang masih menang lah untuk power audionya aja. Malah yang saya agak kaget ya, untuk streaming YouTube nih, kita tuh nggak bisa muterin video-video HDR di sini. Padahal ya harusnya secara mesin dan secara layar ini tuh masih mumpuni. Kalau untuk speakernya sih di sini ada 4 biji ya di tiap sudutnya, dan Redmi Pad dari generasi awal sampai yang varian Pro ini konsisten banget pakai 4 speaker. Oke lah, dan udah pakai Dolby Vision juga, ini juga mantap. Tapi menurut pendengaran saya ya, kalau saya pakai buat nonton film-film action gitu ya, atau dengerin musik dengan volume maksimal, ini masih kedengeran agak sember alias pecah. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang cukup vital nih. Bisa nggak nih tablet ini ngegantiin fungsi laptop? Ya untuk kebutuhan tertentu bisa lah. Sebenarnya Redmi Pad Pro ini tipis-tipis ngegantiin fungsi laptop. Apalagi kalau ditandemin sama keyboard case resminya nih, yang akhirnya kompatibel buat Redmi Pad Pro. Jadi nggak perlu susah-susah atau bingung-bingung nyari keyboard case third party ya, kayak di Redmi Pad generasi awal atau Redmi Pad SE. Karena ya kalau punya keyboard case resmi kayak gini, itu banyak benefitnya ya.
Seperti ukuran itu jadi lebih fit ya dengan tabnya kayak gini, pas gitu. Terus koneksinya juga gampang, ini pakai koneksi Bluetooth, dan bahannya juga relatif lebih oke. Ini kalau saya pegang ya, ini feel-nya tuh mirip dengan keyboard case-nya Xiaomi Pad 6s Pro ya. Ini ada feel ala-ala kulit gitu atau leather. Jadi enak banget, feel-nya berasa kayak tablet-tablet mahal ya. Nah, pas saya coba, di sini tombol-tombolnya juga lumayan empuk, terus jarak antar key-nya juga ya nggak terlalu dempet-dempetan lah, jadi cukup enak buat ngetik yang lumayan panjang. Terus saya suka banget di sini tuh ada space dikit ya antara layar dengan keyboardnya gitu. Jadi ya tangan kita tuh pas dipakai buat ngetik, nggak dikit-dikit ketowel dengan layar sentuh yang ada nih bagian bawah sini. Tapi bisa saya bilang di sini keyboard case-nya memang nggak sepowerful punyanya Xiaomi Pad 6s Pro ya, karena di sini tuh nggak ada touchpad. Terus untuk tombol-tombolnya juga nggak dilengkapi sama backlight. Jadi ya kurang enak lah dipakai buat ngetik-ngetik di tempat-tempat yang cukup gelap. Terus kalau untuk koneksinya, dia di sini pakai Bluetooth ya, bukan pakai magnetic pin. Nah, enaknya pakai Bluetooth ini tuh kita bisa pakai dengan jarak yang cukup jauh gitu ya, alias nggak harus dipasang deketan kayak gini. Jadi kita bisa lepas, terus kita taruh tabnya agak jauhan, dan ini lumayan kepake sih, terutama buat Anda yang nggak terbiasa ngetik dengan jarak pandang yang lumayan deket kayak gini. Oh ya, ada satu hal kecil nih yang perlu saya apresiasi dari keyboard case Redmi Pad Pro ini. Jadi kalau kita lipat ya keyboardnya ke belakang kayak gini, nah fungsi keyboard itu bakal langsung mati. Jadi tangan kita nggak sengaja mencet di bagian belakang ini tuh nggak akan nyala keyboardnya. Nah tadi kan habis dipasangin keyboard udah langsung berasa kayak laptop beneran ya. Tapi kalau buat multitasking, tablet Android masih oke nggak sih? Nah ini sebenarnya bisa dipakai ya, kita buat munculin 2 aplikasi bersamaan, kita bisa manfaatin mode split screen-nya. Kalau masih kurang, kita juga bisa manfaatin floating apps di HyperOS ini, yang maksimalnya itu paling bisa ngebuka 2 floating apps. Jadi total ada 4 aplikasi yang bisa dibuka dalam satu tampilan. Terus kalau untuk tampilan aplikasinya, di sini udah nyesuaiin dengan ukuran tab ya. Jadi ya beda lah dengan visual yang biasa Anda lihat di layar smartphone yang lebih kecil. Di sini udah ada tampilan kayak two set gitu ya, jadi dibagi 2 gitu. Kayak misalnya di YouTube, terus di Google Drive, Gmail, dan beberapa aplikasi third party yang di sini juga udah langsung nyesuaiin dengan layar yang lebih besar. Terus kalau untuk file manager, di sini tampilannya udah desktopable sih. Cuma kendalanya saya nggak bisa ngebuka 2 file manager bebarengan. Bisa sih diakalin ya dengan kita ngebuka file manager dari aplikasi yang berbeda. Ya kalau ngomongin tablet buat kerja pasti nggak jauh-jauh lah dengan aplikasi Office. Ini udah jadi kayak bare minimum ya. Fungsi tablet buat ngegantiin laptop. Nah untuk aplikasi Office sendiri di sini Xiaomi nggak ada yang aplikasi yang benar-benar di build up ya buat Redmi Pad Pro ini. Kayak yang saya temuin di Huawei MatePad ya dengan WPS PC levelnya. Untuk aplikasi bawaan sih ada sebenarnya ya, yaitu WPS Office, tapi ini yang versi gratis yang bisa kita download cuma-cuma di Google Play Store, dan memang secara tampilan dan fungsi itu masih sangat-sangat sederhana. Beda dengan PC levelnya yang WPS versi Huawei MatePad. Terus saya juga udah nyobain aplikasi Office Microsoft ya, itu versi langganan pula, cuma lagi-lagi saya nggak nemuin fungsi yang bener-bener PC level kayak yang ada di Huawei MatePad gitu ya. Kayak misalnya buat bikin chart atau bikin tabel pivot di Microsoft Office versi mobile juga masih belum bisa. Nah, paling alternatifnya kita bisa install aplikasi NX Office ya. Ini aplikasi keren banget sih, karena fitur-fitur desktop kayak di Office laptop ada semua di sini. Dan gratis. Tapi yang namanya gratisan tentu ada batasannya ya, karena di sini tuh kita tetap nggak bisa ngebuka 2 file Office yang jejeran. Dan untuk nikmatin fungsi Word, Excel, sampai PowerPoint, itu mesti install aplikasinya satu persatu. Nggak jadi satu aplikasi yang terintegrasi. Nah, itulah fungsinya brand ngajak kerjasama bareng developer aplikasi Office nih. Kayak yang dilakuin Huawei sama WPS, paket Office-nya tuh yang paling cakep sejauh ini. Nah, kalau dipakai buat ngoding, bisa nggak sih? Ya sebenarnya kalau ngodingnya lewat browser gitu ya, ini masih bisa-bisa aja ya. Misal kita mau ngoding di CodePen ya udah, ini visualnya sama persis kok kayak di versi PC atau laptop. Atau yang tiap hari biasa mantau trending di TradingView, di sini juga bisa banget ya, visualnya tuh lebih desktopable. Dan kalau mau pindah-pindah tab antar kode emiten, ini juga smooth ya, meskipun grafisnya juga jalan real time kayak gini. Ya sebenarnya aplikasi bawaan yang lumayan proper disiapin sama Xiaomi di sini itu bukan Office ya, tapi memang buat coret-coret atau buat ngedesain lewat aplikasi Mi Canvas.
Apalagi kalau kita tandemin nih sama Redmi Smart Pen yang juga kompatibel buat Redmi Pad Pro, ini tuh enak banget buat ngedesain atau buat sketching tipis-tipis. Ya ini bukan sekedar buat coret-coret doang ya, atau buat ngegantiin ujung jari doang, bukan. Stylus ini atau Smart Pen ini juga udah bisa ngenalin tekanan tertentu di layar. Jadi kalau kita pakai buat ngarsir ya di Mi Canvas, itu tuh kayak kita pakai pensil beneran. Oh ya, Redmi Smart Pen ini juga punya dua tombol fisik ya, yang mana ini kepake banget buat gonta-ganti mode pensil yang ada di Mi Canvas. Atau kalau di luar aplikasi itu, ini kita bisa pakai juga buat ngambil screenshot di layar. Nah, di video unboxing kemarin kan masih banyak yang nanya nih, Bang, palm rejection tablet ini aman gak sih? Setelah saya coba sih aman-aman aja ya. Artinya kalau kita aktif pakai Smart Pen ya, buat dipakai buat ngedesain atau ngegambar, ya mau tangan kita ada di sini ya, di layar gitu, itu nggak akan dikenalin sebagai sentuhan. Jadi aman banget. Nggak ada coretan atau nggak ada mistouch yang ada di layar. Tapi emang Redmi Smart Pen ini nggak sesakti Focus Pen yang ada di abangnya ya, di Xiaomi Pad 6s Pro. Yang mana ini tuh harus ngecas manual, alias nggak bisa kita tempel di bodi buat ngisi ulang daya baterainya. Di sini nggak ada magnet pak. Jadi harus ngecas manual lewat port yang ada di bagian sini, bagian ujung. Tinggal dicolok aja. Ini sekali ngecas bisa dipakai kurang lebih seharian penuh sih. Itu pun dengan kegiatan atau aktivitas yang cukup intens. Kalau nggak intens ya bisa 2 harian lebih gitu. Terus supaya nggak hilang-hilangan, Xiaomi juga udah nyiapin holder yang ada di keyboard case ya, buat kita selipin Smart Pen ini. Jadi ya meskipun nggak bisa nempel, seenggaknya kita bisa nyimpan lebih proper di situ. Oke lanjut. Kalau dipakai buat presentasi, Redmi Pad Pro ini bisa connect ke proyektor atau monitor eksternal nggak sih? Kalau konekin ke monitor eksternal pakai kabel, sayangnya di sini nggak bisa ya, karena port USB-nya itu masih yang generasi lama, yaitu generasi kedua. Karena kalau display out pakai kabel Type-C itu minimal yang USB-C Gen 3 ke atas sih. Tapi sebenarnya ada alternatifnya ya, kita bisa ngandelin koneksi Wi-Fi untuk proyeksiin ke monitor atau ke proyektor. Karena ya proyektor keluaran sekarang ya itu rata-rata udah punya fitur Wi-Fi yang mana kita bisa konekin laptop kita atau tablet kita, yang penting koneksi Wi-Fi-nya sama, itu udah bisa diproyeksiin tampilannya. Cuma ya catatan ya, ini harus benar-benar pakai koneksi Wi-Fi yang sangat-sangat stabil. Karena ya kalau Wi-Fi-nya nggak stabil, ya bakalan patah-patah juga sih. Mau dipakai buat ngedit video langsung dari tab ini juga udah proper banget ya. Kayak buat drag and drop video, di sini tuh animasinya halus banget karena layar Redmi Pad Pro ini juga udah pakai yang 120 Hz. Jadi ya transisinya tuh halus dan enak banget. Apalagi kalau kita tandemin pakai Smart Pen ini. Nah, HyperOS di tablet ini juga udah punya fitur video editor bawaan. Dan yang cakepnya di situ juga bisa langsung import file video yang 4K sekaligus. Jadi nggak bakal kena kompres. Cuma problemnya kalau kita pakai fitur video editor bawaan di HyperOS, dia tuh nggak ada fitur overlay ya. Jadi ya kita cuma bisa ngandelin satu layer buat video doang. Plus ya buat nambahin klip video. Jadi total 2 doang gitu. Bener-bener terbatas. Nah kalau untuk performanya sendiri gimana nih? Yap, Snapdragon 7S Gen 2 di sini tuh sebenarnya masih lumayan satset ya. Bahkan kita pakai buat render video pun di sini masih oke. Oke, di sini saya pakai buat render video 4K durasi 1 menit ya dengan 3 layer di CapCut. Di sini tuh butuh waktu sekitar 1 menit 15 detik. Nah, kalau di video editor bawaan ya, yang mana kita bisa impor video 4K langsung secara full, tapi nggak ada overlaynya, sebenarnya perbedaan waktunya tuh nggak signifikan ya, karena cuma beda sekitar 5 detik doang. Tapi di video editor bawaan ini jauh lebih kenceng sih. Oke, kalau dipakai buat meeting online, kamera depan tab ini sebenarnya udah cukup proper ya. Leganya dapat nih, ultra wide nih, headroom saya masih lumayan luas, kiri kanan oke. Terus posisinya juga di tengah ya, center, di pas dengan muka kita yang lagi ngadep di layar. Dan yang saya suka ya, kalau dipakai buat Zoom meeting, kita juga bisa pakai mode blur di background atau gonta-ganti background. Itu fitur yang nggak semua smartphone atau nggak semua tablet itu bisa. Nah, buat nunjang meeting online di Redmi Pad Pro ini juga disediain conference tool. Ya, salah satu fiturnya yang saya suka focus frame ya. Ini kurang lebih mirip fitur center stage-nya iPad. Yang mana kalau kita aktifin itu memang nggak jadi ultrawide kayak gini, nggak selega ini. Akan menyempit ya dan fokus ke muka. Jadi kalau muka kita lagi geser kanan, geser kiri, kamera depannya itu seolah-olah ngikutin pergerakan. Terus di conference tool juga ada fitur buat nambahin efek cahaya ya, yang manfaatin cahaya dari layar. Jadi kalau kita pakai buat video call atau video conference di ruangan yang cahayanya kurang, kita bisa manfaatin cahaya dari layar itu.
Oke, kalau untuk suara gimana nih? Suara saya udah kedengaran cukup jelas belum sih dari kamera depan dan mikrofon internal yang ada di tab ini? Coba komen di bawah. Oh ya, buat yang HP-nya sama-sama pakai Xiaomi, ada kabar baik nih. Karena Redmi Pad Pro ini punya fitur yang namanya interconnectivity. Jadi selama kita connect di WiFi yang sama dan akun Xiaomi yang sama, antar tab dan smartphone itu tuh bisa saling terhubung. Kayak nampil notifikasi, terus mirroring tampilan, sampai drag and drop file buat transfer. Tapi kabar nggak baiknya, sayangnya fitur interconnectivity ini baru support di Xiaomi 14 aja. Jadi kalau smartphone-mu bukan itu, ya nggak bisa atau minimal belum bisa lah untuk saat ini. Terus kalau ngomongin sensor, di sini sebenarnya udah cukup lengkap ya. Sensor gyroskop ada, terus sensor orientasi buat fitur kompas juga ada di sini. Jadi ya kalau jadiin tablet ini buat head unit mobil, buat keperluan navigasi ya sebenarnya masih oke-oke aja ya. Apalagi layarnya juga gede dan lega. Tapi yang perlu diingat, untuk versi WiFi only, Redmi Pad Pro ini nggak punya built-in GPS ya. Jadi ya kalau dipakai buat navigasi maps, yang pertama dia harus connect terus-terusan dengan hotspot smartphone. Terus yang kedua, dia memang cuma ngandelin assisted GPS doang. Yang mana itu basisnya dari internet ya. Dan akurasi GPS-nya juga kalah akurat dengan GPS bawaan. Nah, salah satu bagian yang saya suka dari tablet ini sebenarnya ada di kapasitas baterainya ya. Yang mana ini gede banget. Ya ini udah kayak power bank yang punya layar sih. Karena kapasitasnya tuh mirip-mirip power bank sekarang ya. Yang baterainya tuh 10.000 mAh. Nah dengan baterai segede ini saya bisa pakai sekitar 2 harian lah ya. Itu pun dengan skenario saya pakai di jam kerja ya. Sekitar 8 atau 9 jam. Ya kurang lebih segini konsumsi baterai per aplikasi yang ada di Redmi Pad Pro. Dan yang paling bocor halus itu pas saya pakai buat nonton film atau series di Netflix. Yang rata-rata saya pakai formatnya itu Dolby Vision. Ya secara visual sih oke, secara suara juga mantap. Tapi itu semua tuh jadi musuh utama baterai. Dengan baterai segede ini Xiaomi juga masih ngasih charger bawaan. Cuma memang outputnya nggak spesial-spesial banget ya, 33 watt. Dengan watt segitu ini buat ngisi dari 10% sampai setengah itu butuh waktu sekitar kurang lebih nyaris 1 jam ya, sekitar 52 menit. Ngecas sampai posisi 80% ini butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dan sampai benar-benar full 100% itu 2 jam 2 menit. Nggak yang ngebut-ngebut banget, tapi di luar ekspektasi saya ya. Yang saya kira sebelumnya tuh bakal lebih lelet lagi dari ini. Karena ya sebelumnya saya mikir, wah ini bakalan ngabisin waktu sekitar 2,5 jam atau lebih. Oke, kesimpulannya, pas video ini dibuat, jujur saya belum tahu harga tablet Redmi Pad Pro ini. Tapi gosipnya bakal ada di kisaran harga 4,3 juta. Itu tablet doang ya, belum keyboard case dan belum smart pen-nya. Dengan harga segitu ya nyenggol-nyenggol nih sama harganya Huawei MatePad 11,5 yang Paper Matte Edition. Yang harganya juga mirip-mirip. Karena Huawei MatePad sendiri itu udah langsung dikasih keyboard case dan juga stylusnya. Kalau untuk tabletnya Samsung sebenarnya nggak yang terlalu deket-deket banget sih. Yang paling deket paling Samsung Galaxy Tab S9 FE. Itu pun yang WiFi only. Dan itu memang dikasih stylus atau S Pen ya. Cuma nggak ada keyboard case-nya. Tapi yang paling saya mikir-mikir sih kalau tablet Samsung di harga segitu ya varian memorinya ya. Yang lumayan kecil untuk ukuran tablet. Karena cuma dapat yang 6128. Sementara yang di Huawei MatePad dan Redmi Pad Pro ini udah 8256 GB. Jadi ya kalau dipakai buat jangka panjang relatif lebih nyaman sih. Oh ya kalau untuk update softwarenya, Redmi Pad Pro ini juga dijanjiin update software itu 2+4 ya. Alias dapat 2 kali update Android dan 4 tahun security patch. Ya mungkin ada yang tergoda juga nih buat beli Xiaomi Pad 6 ya. Secara harga tablet itu kan udah mulai terjun bebas ya di 4,6 juta. Jadi ya kayak lebih worth it gitu ya, nambah beberapa ratus ribu lagi buat dapetin tablet dengan fitur dan spesifikasi yang lebih monster. Nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi yang perlu diingat, Xiaomi Pad 6 ini kan bentar lagi life cycle-nya udah mau habis ya. Dan Xiaomi Pad series itu siklusnya setahun sekali keluar. Kalau Pad 6 itu keluar bulan Agustus, artinya bentar lagi kita bakal nemuin penerusnya ya, Xiaomi Pad 7. Untuk pengurusan TKDN-nya kalau saya lihat sih udah dari Februari ya. Dan kabarnya dia juga bakal datang yang versi Pro-nya juga.
Cuma emang ya, tablet di harga segini kan kebanyakan orang nyarinya tuh bukan yang paling baru, bukan yang paling ngebut, apalagi yang kameranya paling cakep gitu. Kayak kita milih smartphone. Enggak. Paling ya kita nyarinya tuh yang enak buat ngetik office, terus enak buat baca buku, atau buat maraton nonton film karena layarnya lega, atau mentok-mentok buat main game yang casual gitu. Kecuali kalau Anda konten kreator nih, yang lagi nyari tablet yang enak nih dipakai buat ngedit video 4K, lancar, smooth, dan bisa dipakai ngedit untuk durasi yang cukup panjang. Nah ini beda cerita sih, bolehlah ntar nungguin Xiaomi Pad 7. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih bingung sama Redmi Pad Pro. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.